Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Abadiyah Showcase, corong informasinya Madrasah Sanawiyah Abadiyah dalam menyapa segenap masyarakat Abadiyah dan juga seluruh masyarakat pendidikan di Indonesia. Spesial untuk pagi hari ini kita akan ngopi ceria, ngobrol pintar, cerdas ala MTS Abadiyah. Nah, untuk edisi pagi hari ini sudah kedatangan tamu istimewa di samping saya, Pak Ali. Iya. Nah, jadi saya boleh nggak Pak Ali pantun dulu nih? Boleh ya. Anak pramuka bawa tali temali. Cakep. Nggak lupa bawa tenda. Cakep. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ali? Kabar baik. Gimana kabar Anda? Baik. Wah, pantunnya ini nggak sambung nih. Nggak sambung ya Pak? Aduh. Okay. Berarti belum lolos jadi guru bahasa Indonesia ini. Oke. Ini nanti sama Pak Ali sosok yang inspiratif. Selain inspiratif, Pak Ali itu ini Pak sering memberikan kritik yang konstruktif. Kemudian juga nggak diskriminatif. Wah, ya. Dan kalau ngajar seringnya pakai baju bermotif. Ini calon guru bahasa Indonesia nih. Bahasa Indonesia. Oke. Kemarin nih Pak nih mau ngobrol aja, kemarin sempat dapat info tentang Timo. Ya, Timo Ya kan karena Pak Ali kan suka bikin hal yang baru. Jadi ini penasaran. Oh iya. Teman-teman juga mungkin ada yang beberapa yang belum beneran paham. Sebenarnya Timo itu apa? Timo itu Olimpiade, satu kompetisi yang diselenggarakan yang asosiasinya nih ada di negara Thailand. Tetangga kita itu ya. Negara Thailand, kemudian dia bikin lomba tingkat internasional dengan asosiasinya beberapa negara ya, termasuk Indonesia, ada Malaysia, dari luar negeri yang jauh, dari Amerika. Kemudian ada dari Eropa juga beberapa sih, tidak semua gitu. Dia mau mengorganisir untuk melakukan kompetisi secara internasional. Nah, kemudian untuk di negara-negara yang tadi di bermitra itu yang di asosiasi itu kan tentu untuk pengiriman ke tingkat internasional kan ada namanya seleksi dulu. Dia dibagi menjadi dua seleksi itu. Seleksi satu headron, yang satunya final round. Headron sama final round. Berarti cuma dua ya? Ya, dua. Headron sama final round. Betul. Ya, dia headronnya nanti ada di, kalau Indonesia ya tentu di beberapa wilayah. Karena Indonesia sangat luas, itu terbagi beberapa sampai 40 atau 50 kota itu yang diadakan dengan mitra ya, tentunya dengan mitra begitu. Ya, jadi kompetisinya itu Thailand International Mathematics Olympiad. Thailand di situ sebagai organisator ya. Menghimpun negara-negara. Karena dia bermotif Thailand, tentu finalnya nanti di Thailand begitu. Jadi dia pinter kan, dia nanti Thailand kota ini dia juga memperkenalkan Thailandnya begitu. Sebagai soft diplomasi. Iya, betul. Tapi gini, yang jadi pertanyaan selanjutnya yang jadi bikin bingung juga, kenapa ini ya Thailand yang jadi negara yang mencetuskan olimpiade perlombaan tersebut? Ya, karena mungkin ya, karena saya tidak tahu persis mungkin waktu itu dia di Thailand gitu, kumpul-kumpulnya atau ngopinya ya. Kopdarnya di sana gitu. Ya sebenarnya ada beberapa kayak misalnya Sasmo itu Singapura. Kemudian kalau WMI sih pindah-pindah ya. Jadi terus Hong Kong, HKIMO itu. Hong Kong. Jadi ya betul. Jadi mungkin kalau saya juga itu dulu kopdarnya di sana, kopinya di sana, makanya ditutuskan. Mungkin nanti tahun berikutnya itu saya udah dengar. Nanti ada di Indonesia. Tapi ini ya berarti berbeda dengan Timo, berarti satu cabang lomba lagi berarti. Hampir sama, cuman nanti finalnya di Indonesia. Saya dengar sih Garuda International Matematik Olimpiade. Kalau dari namanya berarti ini ya Pak ya. Hawa-hawanya ini karena sponsor utamanya Garuda, makanya enggak tahu. Enggak, karena ngobrolnya di Indonesia. Gitu. Kalau pakai nama Indonesia International Matematik Olimpiade, itu kan kurang
bagus ya. Mungkin dia pasti dibikin cakep gitu. Gitu ya. Tapi itu baru denger-denger deh. Mudah-mudahan terlaksana. Saya denger-denger kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol di Jakarta itu. Oke. Terus misalnya terkait ini ya Pak, umur dari Timo kira-kira sudah berapa lama diadakan? Timo itu seingat saya Abadiah itu ikut 2016 kan. 2016. Kemungkinan awal mula mungkin 2015. Oh berarti termasuk ini ya, baru ya? Baru, masuk baru. Kalau kita ikut 2016 ingat saya. 2016 ikut. Abadiah itu setiap tahun ikut, kecuali pas pandemi. Itu ya. Gitu. Berarti nek misalnya tiap tahun ikut berarti makin menambah pengalaman di Timo, Pak. Ya, makin karena Timo ini kan kompetisinya unik. Saya bilang unik karena dia itu mematok nilai sebagai ukuran perayaan medali. Jadi misalnya 40 sampai 60 itu perunggu. Berarti siapapun yang di rentang itu dapat perunggu tuh. 60 sampai 80 siapapun yang di rentang itu dapat perak itu. Nah, bisa 80 sampai 100 siapapun yang di rentang itu dapat emas. Berapapun siswanya yang mendapat nilai tersebut? Betul, ya. Terus bisa banyak itu. Saya dulu pertama kita ikut janggal sekali. Wah, ini panen medali atau gimana gitu ya. Cuman setelah kita cermati bagus juga ini. Bagus juga. Ya, karena kan ini semakin jadi anak lomba itu tidak berpikir musuhnya siapa. Ya, yang penting dia capai grade tadi. Grade tadi dapat medali. Dapat medali. Kalau dia kemampuannya nggak ada di situ ya berarti nggak dapat medali. Dapat medali. Sepinter apapun tuh. Iya. Itu menarik ya Pak. Maksudnya dia berapapun orangnya. Katakan biasanya kan kalau ikut lomba kan pasti dibatasi ranking. Ya, nanti misalnya yang dapat medali emas katakanlah 10 orang, medali perak 20. Yo stuck cuma di situ. Tapi kalau di Timo berapapun orangnya selama dia nembus grade nilai betul dapat medali. Iya betul. Nah, ini menarik sekali dan menurut saya ini bisa membangun confidence di anak-anak nih yang pemula nih mau belajar olimpiade. Ternyata dia sudah sampai grade 44 ini. Wah, ini berarti perunggu. Wah, seneng kan dia itu. Ini udah ini ya jadi semacam wah aku bisa berarti. Berarti kan antara rentang 40 sampai 60 ini kan dia memang bisa. Wah, ini berarti capaian ini. Kalau dia bisa naik lagi bisa perak ini. Bisa naik lagi bisa emas. Artinya pembina cukup mengukur kemampuan anak di grade tersebut. Berarti nyatanya ada yang nggak tembus ya berarti Pak? Ya banyak. Artinya kalau dia tidak membina, dia tidak persiapan ya, tidak bisa tembus. Karena dia itu Timo ini kan tidak pakai ABCN, tidak pakai pilihan ganda. Isen sih kan, ya. Antas itu. Internasional. Jarang yang singkat, jarang yang pilihan ganda berarti. Jarang. Kemudian ini tadi udah di ini juga sama Pak Ali ya, pemula nih. Berarti yang ikut Timo adalah siswa yang masih rentan berapa, kelas berapa yang boleh ikut. Timo ini juga menjadi menarik karena dia membuat klasifikasinya itu dari TK. Dari TK? Ya, TK ini boleh tanding nih dengan TK yang lain. Nanti dikasih juara sendiri. Jadi TK sendiri. Kelas 1 SD sendiri. Kelas 2 SD sendiri. Jadi kelas 2 SD ya musuhnya dengan kelas 2, kelas 1 SD ya musuhnya dengan kelas 1. Kelas 7 SMP ya musuhnya dengan kelas 7 SMP sampai senior. Cuma yang SMA ini sama jadi senior secondary ya. Berarti maksimal di rentan SMA. Ya, maksimal. Ya. Kalau yang dari pemulanya paling kecil berarti ya. Paling muda itu berarti TK udah ya, King Gator gitu ya. Ini berarti termasuk paling niat ya Pak Timo bikin seperti itu. Saya anggap itu niat sekali. Niat sekali karena dia memang berjenjang. Kemudian katakanlah dari TK sudah boleh ikut, kemudian berapapun pesertanya selama dia nembus grade dapat medali. Ini satu info menarik ya, nanti mungkin bisa di-share ke yang nonton. Jadi kalau misalnya ikut Timo, gak usah pesimis, selama persiapannya maksimal, niat berusaha pasti nanti dapat lah ya. Iya, dapat. Maksudnya dalam artian begini, nanti dikira lombanya juara medali. Bukan. Ini ada grade-nya. Tadi bagi pembina yang ingin mengikutkan siswanya di lomba Timo, saat kami hanya dia belajar ini sih di
kemampuan anak. Oh di sini, oh ini kemampuannya di sini, kan bisa terukur gitu. Terus ini Pak, mekanisme, misalnya ada anak mendaftar ke Timo. Ya. Ini Pak, masalah biaya kita taruh belakang aja Pak. Ya. Jadi ada anak daftar Timo, katakanlah 6 ya, 6 atau 6 SD, artinya daftar Timo. Ya. Nah itu dia secara online atau ada website yang harus dikunjungi? Kalau pendaftaran online. Jadi ada link, nanti diisi, biasa nanti transfer dulu, baru dia bisa akses link itu kan, gitu. Setelah kirim bukti transfer, kemudian nanti dimasukkan dia mau ikut wilayah mana itu. Misalnya ini ada kalau tidak salah 30-an wilayah atau 40 gitu kan. Jadi misalnya di Pati. Nah, di MTS Sabadia nanti sentralnya di MTS Sabadia. Jadi nanti pelaksanaannya di MTS Sabadia. Seleksinya di MTS Sabadia. Jadi cukup ngisi link, nanti dimasukkan dalam grup peserta, nanti ada info-info ada di situ. Berarti emang pure dia sistemnya online, kemudian untuk biayanya transfer. Nah, untuk itu ada sih yang offline juga bisa dilayani, cuman sekarang tidak banyak, jadi kan lebih simpel. Lebih online karena dia kan tuh. Terus untuk panitia itu juga lebih mudah ngeceknya. Iya, ngeceknya lebih mudah. Gitu. Kalau misalnya mau daftar nih, Pak Alik bisa nggak kira-kira kasih apa aja yang harus dilengkapi, berkasnya apa aja, dokumennya apa aja? Ya, sekarang ini apa zaman canggih ya. Jadi cukup kasih nama, kemudian kelas, asal sekolah, kemudian transfer. Ini yang sempat terlintas di kepala ya. Boleh nggak ikut Timo atas nama pribadi, perorangan? Boleh. Bukan atas nama misalnya sekolah. Saya mewakili ini, boleh nggak? Dia misalnya ikut Timo, menarik nih mah, adik pengen ikut, berarti bisa ya? Bisa. Cuman kan tapi tetap muncul sekolahnya tuh. Oh iya. Maksudnya kan dalam arti nggak dari sekolah, pikirnya mulai sekolah. Boleh. Ya, karena dengan dia menyentuhkan nama asal sekolah itu panitia bisa ngelacak ini siswa beneran atau enggak, itu ketahuan kan. Sekarang kan bisa kita akses itu di mana digital itu kan, data sekolah itu kan. Soalnya kan kadang ada kan, katakanlah siswa ini nggak dipilih di sekolahnya. Ya. Jadi misalnya sekolah mengirim 5 orang, ada satu yang berminat, tapi karena mungkin katakanlah waktu itu nggak maksimal, dia nggak bisa ikut via sekolah. Ya. Tapi akhirnya karena tekadnya kuat, akhirnya ikut via jalur pribadi. Sangat boleh. Bahkan yang ikut ini, yang udah daftar nih ada di rayon kami udah ada 36 kalau tidak salah ya. 36 siswa. Ini diperpanjang sih. Sebenarnya kemarin udah tutup tanggal 10 itu. Kemarin ini diperpanjang sampai dengan akhir September. Pendaftarnya diperpanjang. Diperpanjang sampai. Itu yang saya lihat rata-rata pribadi. Ya sebenarnya gitu, rata-rata pribadi. Kebanyakan sekolah itu beberapa saja. Tapi mungkin kalau ini ya, mereka daftar secara pribadi mungkin pressure-nya nggak terlalu ini mungkin. Ya. Katakanlah kalau sama sekolah kan mungkin nggak semua sih, mungkin dari sekolah harus dapat medali ini. Tapi kalau pribadi kan nanti tanggung jawabnya sama pribadi, sama keluarga, bukan sama sekolah. Mungkin itu. Ya bisa jadi karena biayanya mahal sekolahnya yang mau ngirim gitu. Iya gitu. Nanti Pak, jangan disebut dulu Pak, nanti belakangan aja. Soalnya kadang itu agak isu yang seksi terkait masalah biaya. Oke. Tadi udah disinggung juga sama Pak Ali, Abadiah terpilih sebagai tuan rumah untuk headronnya. Boleh dikasih bocoran sedikit Pak Ali, akhirnya kok bisa memilih atau Abadiah terpilih? Ini prosesnya seperti apa? Sebenarnya ada proses pengajuannya. Jadi setelah ini mengajukan ke komite yang ada di Indonesia ya, PPM di Pusat Pendidikan Matematika itu, dia membuat pengumuman bahwa siapa nih kota ini yang jadi tuan rumah gitu, veteran. Kita juga terus di sana nanti ada syarat berapa peserta yang harus ikut dan macam-macamnya dilengkapi, biodata, kontak persen, terus kemudian ada nomor rekening dan macam-macam itu dilengkapi semua gitu. Terus kemudian kalau nanti di dalam kota itu ada 2 rayon atau tempat, berarti harus milih salah satu. Tidak boleh dua-duanya di situ gitu. Ya, Pak. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Cuman sebenarnya kita dengan BPM Pusat Pendidikan Matematika sudah
lama 2019 itu udah dapat Abadia kok nggak ngambil tuan rumah Hetron gitu kan. Kita belum siap Pak, karena belum siap. Ya saya sampaikan kepada Pak Kepala itu belum. Abadia infrastrukturnya dalam proses ya. Tahun ini meskipun dalam proses, ketika kita sampaikan kepada pimpinan boleh dan diberikan akses begitu. Berarti 2019 ditawari untuk jadi tuan rumah tapi belum siap. Betul. Akhirnya terwujud baru di 2023. Ya, 4 tahun ya. Tapi selama itu tetap berpartisipasi aktif. Ya, aktif berpartisipasi. Abadia selalu aktif karena orang banyak ini underestimate ya dengan Timo itu. Oh, ini Timo kok begini. Setelah dia mungkin belum mempelajari ya. Kalau udah mempelajari, ya bagus juga ini. Boleh juga ini lomba. Kenapa saya bilang bagus? Ini nanti akan mengantarkan anak-anak itu yang potensial itu tidak hanya terskop atau terbatasi oleh ranking. Jadi dia bertarung itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia bertarung gradenya nilai tadi, dia memperjuangkan berapa dia dapat nilai, nanti dia akan dapat penghargaan medali yang sesuai yang di Jogja sudah tertera secara jelas. Dan kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang orang yang pintar kan semakin banyak. Nah, sehingga kan selisih setengah, selisih 2 poin, 3 poin ini kan kalau dibatasi ranking selesai. Nah, tapi kalau dikasih grade, berarti ini semua anak yang di rentang ini dia mendapatkan penghargaan. Berarti sebenarnya kemampuannya hampir sama. Nah, sehingga kalau di ranking itu kan kalah bejo tadi. Terus misalnya tahun besoknya ikut lagi dengan dengan selisih yang masih tipis, misalnya antara perunggu sama perak, dia fokus bisa lah yang naik ke. Ya bisa. Jadi dia punya pengalaman dan itu yang menurut. Dan kemudian tahun ini spesial karena Timo ini masuk kurasi Puskesmas. Artinya lombanya diakui oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud itu. Jadi nanti sertifikat itu bisa dipakai untuk bisa daftar ke sekolah. Ya, itu baru tahun ini. Tahun ini belum gitu. Makanya ini kemungkinan tahun ini pesertanya dia bisa lebih banyak kayaknya. Karena tadi ada sertifikat yang bisa digunain itu. Karena kan kadang banyak lomba, anak-anak ikut lomba, saking semangatnya ikut terus. Ya. Kemudian orang tua juga support, tapi ketika udah juara, jelas sertifikatnya dalam tanda kutip kurang bisa dipakai. Kurang dihargai lah ya. Kurang dihargai, jadi cuma waktu itu tok menang tapi ternyata nggak bisa kepakai. Tidak punya kredit poin. Gitu. Kalau tahun ini Timo ada, dan ini satu kebanggaan bagi kami. Karena Abadia itu enggak pernah absen. Ya cuma pandemi kemarin. Kalau boleh tahu pertama kali ikut Timo tahun berapa Pak? MTS Abadia? 2016 kalau 2016. Nah, kalau enggak 17 16 saya enggak lupa sih. Kemudian waktu itu hasilnya kita waktu itu 2018 itu ada yang kita kirim karena dia lolos dapat perak, kalau enggak emas ya di Hetronnya kita kirim ke Thailand. Thailandnya dapat perunggu sih. Karena sudah bertarung dengan negara-negara, bukan bertarung dengan negara sih, level soalnya sudah sulit. Nah, gitu. Terus 2019 kita ikut Hetron tapi tidak kirim ke Thailand. Nah, jadi kita seingat kita sekali ke internasionalnya. Karena kan kita punya lomba yang lain ya, ada Singapura, ketika kita ganti-gantilah ya. Jadi kadang ini ke Singapura, tahun depannya ke Hong Kong, tahun depannya kemana gitu. Pak Pali sangat ini ya, begitu cintanya gitu sama lomba matematika, pembinaan sama mapel matematika kan itu menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa gitu Pak Ali? Apa lebih cinta matematika daripada istri sendiri? Ya kalau dibilang tuh kalau matematika kalau boleh disebut sih ya istri kedua. Karena ya kayak saya bergelutnya ya kalau sedang pembinaannya dengan matematika, kalau di rumah ya dengan bergelutnya dengan istri. Begitu. Tadi Pak Ali udah sempat nyinggung masalah soal, jadi biar clear juga di sini bagi nanti yang nyimak, yang nonton. Betul. Soalnya berapa, kemudian modelnya tadi kan bilangnya Asian singkat. Boleh diperjelas lagi. Oke, jadi di Timo ini bagus sekali ya. Soalnya ada 25. Dia dibagi menjadi 5 bab. Jadi pertama itu logical thinking. Jadi berpikir logis. Nah, itu ada 5 soal. Jadi soal cerita, soal
menganalisis sesuatu gitu. Nah, itu ada 5 soal. Kemudian 5 soal berikutnya tentang aljabar. Aljabar kalau bahasa anak SD itu berhitung. Nah, ini ada soal berhitungnya. 5 soal. Kemudian ada bilangan. Ini yang menganalisis ciri-ciri bilangan habis dibagi, macam-macam itu tentang bilangan. Dia cerita tentang bilangan itu ada 5 soal. Kemudian ada geometri. Nah, meskipun levelnya berbeda, kalau kelas 1 ya berbeda, kelas 2 sampai juga berbeda. Ini ada 5 soal juga. Kemudian ada kombinatorik. Kombinatorik itu kemungkinan ya, jadi mencari kemungkinan. Ini pasangannya ada berapa? Nah, misalnya dadu dilempar peluangnya berapa? Nah, itu ada 5 soal. Jadi silabusnya sangat jelas sekali. Contoh soalnya dibagikan. Itu kalau head round. Kalau final round soalnya ada 30. Nah, jadi 5 bab tadi ditambahi satu-satu. Berarti gitu. Dengan format yang sama. Cuma dengan penambahan. Jadi logical thinking ada 6 soal. Gitu. Berarti penambahan 1 soal di tiap bab. Dan semua soalnya isian singkat. Bukan pilihan. Pilihan ganda dari kalau dia nggak tahu ya nggak bisa. Makanya tadi meskipun ini lomba kelihatannya mudah, tapi harus dipersiapkan. Kalau persiapannya matang, saya kira untuk mendapatkan perunggu perak sangat bisa. Menurut kita sangat bisa. Gitu. Karena itu kan basic sekolah dicampur dengan logika tadi. Jadi membangunkan. Kalau anak-anak yang logikanya bagus itu peluang dapat emasnya tinggi. Memang matematika itu pakai logika ya Pak? Iya, logika. Kadang ada anak nggak bisa rumus, nggak hafal rumus, tapi dia bisa melogikakan, ketemu cara lain versi dia, tapi jawabannya sama. Makanya dia bikin soalnya isian singkat tuh. Kenapa? Karena caranya boleh macam-macam. Yang penting isinya sama. Kalau urean itu kan subjektif. Kalau caranya nggak sama, nilainya berkurang kan gitu. Kalau pilihan ganda nanti orang ngawur bisa. Bisa. Jadi lihat yang paling mirip. Betul. Jadi sangat bagus sekali. Kalau kami ini yang sering ikut, jadi kami ini sudah ini begini, ini begini. Itu jadi kita bisa ini berarti begini. Gitu. Makanya mungkin sekarang diakui Puskesmas itu kan juga mungkin salah satunya formatnya juga sangat menarik itu. Kemudian ini kalau misalnya 25 soal, apakah ada pengurangan atau penambahan untuk jawaban yang benar atau yang salah? Tidak ada. Tidak ada Pak ya? Ya, tidak ada. Jadi misalnya 5 soal berarti 1 soal itu poinnya 4. Udah. Salah pun nggak ada pengurangan. Nggak ada pengurangan. Jadi dia tidak membunuh anak itu. Salah dikurangi. Soalnya kan ada beberapa lomba yang sistemnya seperti itu. Ya. Jadi misalnya benar dia tambah 3, kalau salah minus 1 atau minus 2 kan. Ya banyak. Itu biasanya dipakai di bilangan ganda. Bilangan ganda. Karena menghindari kengawuran tadi. Durasinya Pak Ali berapa? Untuk mengerjakan soal 25 untuk yang head round. Head round 90 menit. Kalau final round 120 menit. Jadi kalau final round ini sebenarnya lebih dia 3 hari acara itu yang sehari lomba, 2 hari jalan-jalan. Jadi biasanya orang tua yang pengen jalan-jalan healing ya ke luar negeri itu, anaknya suruh lomba kan keren itu, nganter lomba. Jadi topiknya nganter lomba tapi pengennya jalan-jalan tuh. Topiknya nganter lomba tapi intinya jalan-jalan ke Thailand ya, ke Bangkok. Betul. Kemudian ini bahasanya. Nah, ini kadang-kadang pasti yang bikin anak-anak mikir sama orang tua di rumah. Ini Thailand International Mathematics Olympiad ini bahasanya pakai bahasa apa? Karena kan bikin mikir. Ya. Takutnya mundur sebelum tahu gitu. Ya. Semua bahasa baik di head round maupun final round adalah nanti pakai bahasa negaranya sendiri. Artinya komite yang ada di negaranya itu misalnya Indonesia, berarti nanti dia sudah menyiapkan untuk menerjemahkan tim soal aslinya kan dia bikin bahasa Inggris sama bahasa Cina. Jadi hanya 2 bahasa itu kemudian diterjemahkan
di negaranya masing-masing itu, sehingga nanti tidak ada kesan begini kalau misalnya bahasa Inggris, yang kebetulan yang masuk final nih orang desa dari Indonesia, nggak pernah bahasa Inggris, bingung aja. Artinya yang diadu sana lomba sudah yang dari yang paham bahasa Inggris sudah selesai, dia mikir bahasa Inggrisnya sudah nggak selesai, belum kamu jawabannya waktunya udah selesai. Makanya dulu pernah diperdebatin, akhirnya ya sudah diambil seperti itu. Jadi lomba itu yang kalau matematika yang diukur matematikanya, kan itu bahasa dan tidak gitu. Terus ini setelah dari 2017 ya Pak, pertama kali Abadia ikut. Kalau misalnya Pak Ali memetakan, melihat negara ataupun siswa yang sering menang, sering berpeluang menang di Timur sampai sekarang yang paling mendominasi. Ya kalau bicara negara mana? Kalau di wilayah ya Cina, kemudian Rusia, kemudian Amerika. Ya di pusaran 3 negara itu kan. Kalau yang lain ya mungkin ada tuh Bulgaria itu juga lumayan sebenarnya. Kalau yang lain sama sih, standarnya sama. Kita di mana Pak? Kita di tengah. Yang jelas kegiatan itu kan tergantung berapa banyak kontingennya. Semakin banyak kontingennya, semakin peluangnya besar. Karena kan hampir pasti yang mengirim wakil negara itu kan pasti persiapannya mati, sehingga dia berpeluang, apalagi dia tidak ada urusan tadi dibatasi ranking. Jadi dia hanya bertarung untuk dirinya sendiri tadi ya. Jadi itu rata-rata ya di Amerika itu juga sering juara. Ya banyak. Ini tingkat ASEAN Pak, tingkat ASEAN. Kalau di ASEAN di antara 10 negara ASEAN, berarti kita di mana negara tercinta Indonesia? Ya kita masih di ranking ya 4-5 besar. Masih di bawah Thailand berarti Pak ya? Ya Thailand, Vietnam ini besar sih ya. Kita kadang-kadang ya di antara itu, kadang di peringkat 2. Tergantung ini juga yang kalau kompetisi Thailand ini tergantung berapa kontingen yang dikirim. Itu sangat mempengaruhi. Nah, misalnya 2019 itu kayak 2000 berapa kemarin pernah Indonesia itu pernah tingkat juara umum apa? Karena itu banyak banget gitu. Nah, itu banyak banget. Kalau untuk juara umum berarti poinnya dihitung dari banyaknya medali. Banyaknya medali emas. Ya. Banyak medali. Banyaknya medali emas. Emas, perak. Nah, semakin banyak yang ikut kan berpeluang ya. Nah, kalau cuma ikut 3-4 orang satu negara ya tetap ranking kita masih di bawah mesti begitu. Untuk selama ini Pak, berapa kontingen dari Indonesia yang ikut Timur? Kan udah berapa kali Pak Ali udah pernah ratusan itu dari berbagai macam sekolah. Ini berbagai macam dari Sabang sampai Merauke. Berarti selain dia tambah pengalaman juga tambah ini Pak, relasi ya Pak? Relasi betul. Kan nanti ada 2 hari itu untuk jalan-jalan. Nah, itu biasanya oleh panitia di Indonesia dengan mana, Indonesia dengan. Jadi dia punya pengalaman. Nah kebetulan saya memang belum pernah ke sana Pak. Rencananya tahun ini, tapi saya nggak tahu juga. Berarti benefitnya banyak. Pertama dia udah diakui sama Puskesmas. Ya. Kemudian dia tadi lombanya semuanya bisa menang. Kan? Jadi nggak cuma jual medali tapi semuanya bisa menang. Kemudian tambah relasi. Terus namanya lomba internasional pasti grade-nya juga lebih tinggi dari lomba yang lain. Sisami itu punya pengalaman ini sih soal ternyata soal internasional seperti ini nih. Gitu. Yang nggak tahu kan kalau ada sekolah sekali main kalah dia nggak main lagi ya itu mungkin dia nggak pengalaman nanti. Ya. Tapi kalau setiap tahun main itu punya pengalaman. Kita juga awal-awal juga nggak dapat. Kita dapat emas itu di Headrun itu tahun 2019 sampai sekarang. Nah, untuk nanti Headrun di Abadia pada tanggal berapa? Tanggal 7 Oktober. Tanggal 7 hari Sabtu tanggal 7 Oktober di 2023 ya. Nah, begitu. Persiapannya udah berapa persen untuk yang pesertanya dulu? Peserta sampai saat ini sudah ada 36 kalau tidak salah. Yang dari ini kan Pak, kita bahas yang Abadia. Kalau yang Abadia Pak Ali mau ngirim berapa nih? Gitu aja wes. Kita ngirim 5. 5.
di MTS Abadiah kita kirim 5 peserta yang sudah kita siapkan, meskipun sudah kita ukur kayaknya yang kuat hanya 1 atau 2 anak. Tapi tetap di cover sama sekolah? Ya, di cover sekolah. Kalau Abadiah di cover sekolah. Jadi di sekolah. Jadi ini ya, jadi kalau mau ikut lomba utamanya matematika, yang matematika kan anak sendiri. Ya. Gabung aja ke Abadiah. Nanti dibina, benar. dibina, dijak lomba. Betul tuh, diperhatiin tuh. Benar-benar disiapkan kalau ikut lomba. Jadi nggak cuma pembinaan waktu mau ikut lomba, tapi juga dari awal diasah. Ya, betul. Dari awal diasah sehingga ya kita alhamdulillah konsisten. Siap. Berarti 5 orang tadi yang dikirim sama Pak Ali di cover sama sekolah. Oke. 100% sekolah. 100% di cover sama sekolah. Pembinaannya di cover sekolah. Di cover sama sekolah. Kemudian nanti kalau misalnya lolos ke internasional, di cover sekolah. Di cover sama sekolah. Meskipun nanti ya mesti kalau bikin paspor bikin sendiri lah. Iya, gitu. Kalau biaya di cover sekolah. Biaya di cover sama sekolah. Jadi biaya di cover sekolah, kemudian siswanya dilatih dari awal sampai bisa akhir. Jadi persiapannya bukan yang dadakan ya Pak ya? Ya betul. Misalnya 1 bulan mau lomba baru 1 bulan persiapan, enggak, semuanya dibina dari awal, prosesnya emang panjang. Betul. Jadi kita sering ada anak yang tidak diperhitungkan. Nah, bisa nih kita sulap. Tiba-tiba bukan kita sulap. Kita latih. Kita latih, tiba-tiba dia juara. Dan itu kita seringkan di beberapa lomba di kabupaten, provinsi, nasional. Kita siapkan secara baik. Ya itu kadang-kadang yang ditanyakan banyak orang. Kok Abadiah bisa selalu juara kalau lomba matematika tuh apa alasannya? Ya belajarnya itu yang diketahui. Orang melihatnya hari H itu kan. Hari H itu. Padahal prosesnya yang kita tahu. Kadang kalau kalah dipojoi. Gitu. Jadi prosesnya memang kita siapkan baik. Sekolah sudah membuat sistem yang baik untuk mengutamakan proses karena anak itu sedang belajar. Betul sekali. Jadi ya disiapkan sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan di sekolah. Jadi diikutkan lomba plus dipersiapkan dari awal. Iya, dan itu free. Ya, nggak cuma Mas kamu ikut lomba, bimbingannya Pak nyari sendiri. Kita semuanya dari awal sampai akhir. Nggak seperti itu gitu. Dari Abadiah disiapkan. Sehingga tapi ya kadang-kadang orang milih yang sekolah pastinya lebih bagus. Kita menyadari. Kalau kita sih tidak ada masalah. Tapi harapan kita, ayo gabung nih ke Abadiah nih, siapkan diri untuk mencapai prestasi. Betul sekali. Nah, itu tadi pesertanya Pak. Sekarang terkait Madrasah Abadiah sendiri sebagai tuan rumah untuk menyambut banyak sekali peserta dari berbagai daerah ini sudah sejauh mana? Sementara ini kita siapkan 2 lab karena itu hari aktifnya. 2 lab kita hitung ya mudah-mudahan 40 lah ya pesertanya itu. Ini udah 36 nih. Nah, kalau di panjang nambah ya kita pikir lagi nanti. Karena apalagi karena nanti kalau banyak ya kita sekolah siap memberi dispen. Kemudian ada beberapa kelas yang bisa belajar di rumah, yang lain tetap masuk. Ini baru kita bahas Pak Ali. Gitu. Price-nya. Biayanya untuk ikut IMO itu berapa? Biayanya $20. Dengan kurs dolar yang dihitung panitia adalah 15.000. Bukan sekarang sih, dia ngitungnya 15.000. Jadi kalau dirupiahkan 300.000. 300.000. Kalau hemat Pak Ali worth it nggak 300.000 untuk ikut timmu? Ya sangat bagus. Menurut saya worth it sekali. Sekarang apa sih yang nggak mahal? Iya. Sudah mahal. Masa untuk prestasi aja masih tentukan. Kadang beli nggak tiap hari Pak ya? Nggak tiap hari. Siapa tahu bisa lolos. Siapa tahu dia harus punya rezeki bisa nanti ke Thailand. Nah ini kan juga orang nggak pernah berpikir ke sana. Untuk anak siapa ya? Jadi saya kira sangat. Nah, kalau khusus yang Abadiah kenapa dia akomodir sekolah? Ya, karena tahu Abadiah itu yang di sekolah Abadiah itu rata-rata menengah ke bawah. Kalau dikasih harga 300.000, wow itu wow.
Gitu. Berarti 300.000, kemudian lombanya setahun sekali. Setahun sekali. Dengan banyak benefit yang mulai dari sudah diakui sama Puskesmas, kemudian grade-nya setinggi itu, kemudian nggak memandang ranking, tambah relasi, bisa jalan-jalan juga. Jadi worth it 300.000. Ya, sangat oke, sangat bagus, sangat memadai sesuai dengan masing-masing. Ini sebagai pertanyaan pamungkas sekali karena kayaknya udah lumayan ya. Iya. Nanti kalau diterusin nggak selesai deh. Ya, kita. Ini harapan sama keyakinan untuk Timo tahun ini. Harapan kami Timo nanti bisa menjadi apa ya, pintu masuk untuk siswa di Indonesia untuk berkompetisi. Jangan takut kalau matematika itu sulit. Nah, ini pintu masuknya. Jadi di situ nanti akan mendapat pengalaman sehingga ternyata seperti itu. Jadi itu pintu masuk untuk membuka gerbang jendela prestasi di tingkat internasional. Itu nanti bisa ikut yang lain tuh. Kompetisi banyak sekali itu ya. Jadi ini jendelanya ini untuk menambah confidence siswa kita. Kadang kita kalau udah ikut sekali menang itu tambah ya. Kadang itu. Tapi kadang kalau kalah nggak mau ikut tuh. Iya. Tetap. Kalau kita dorong, menang kalah itu rezeki. Yang penting kita siapkan anak dari awal. Belajar, bimbing dari awal. Bimbing, berdoa macam-macam gitu. Oke. Bisa dikasih quotes Pak Ali? Teruslah belajar, jangan putus asa, karena kita adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kita ini menjadi pemimpin. Pemimpin di masa. Oke. Terima kasih Pak Ali atas perbincangannya di pagi hari ini. Tepuk tangan semuanya untuk narsum yang sangat luar biasa. Itulah tadi spesial kami ngopi ceria bareng Pak Ali terkait Timo dan juga seluk beluknya. Jadi intinya kalau misalnya ikut Timo nggak usah takut ya Pak. Oke, kalau 1.000 itu worth it, benefitnya banyak sekali. Jadi terima kasih untuk Pak Ali dan juga penonton. Semoga bermanfaat untuk perbincangan di pagi hari ini. Dari kami semua yang kru yang bertugas di pagi hari ini, terima kasih. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe semua media sosial MTS Abadia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.